Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yakni tentang virus. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kamu dapat menganalisis struktur dan karakteristik virus dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi. Kamu mampu menjelaskan replika virus dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi dan pembuatan poster. Kamu mampu menjelaskan peran virus dalam kehidupan dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Kamu mampu menjelaskan bahaya dan pencegahan penyakit AIDS dengan tepat setelah melakukan kegiatan wawancara, pembuatan pamflet, dan kampanye. Kemudian kita masuk ke sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini mungkin kalian pernah terserang penyakit influenza. Influenza menyebabkan seseorang menjadi pilek atau pusing dan kadang-kadang disertai dengan demam. Gejala ini cukup mengganggu kegiatan kamu sehari-hari, kan? Influenza merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Beberapa jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat disebabkan oleh virus. Misalnya virus flu burung dan mosaik tembakau. Virus itu kata Latin untuk racun ya. Jadi sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, segala penyebab penyakit yang misterius pada manusia itu disebut virus. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh A. Meyer. Jadi, seorang ilmuwan Jerman ini melakukan penelitian tentang penyakit mosaik pada tembakau. Penyakit mosaik ini menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi terhambat atau kerdil dan daunnya berwarna belang-belang. Meyer menemukan bahwa penyakit mosaik tersebut menular ke tanaman tembakau lain ketika ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ke tanaman tembakau yang sehat. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, tumbuhan tembakau yang berpenyakit kemudian ditumbuk dan dihaluskan, kemudian dibikin ekstraknya ditaruh di dalam botol semprot, kemudian disemprotkan ke tembakau yang sehat, maka tembakau yang sehat tadi ternyata ikut terinfeksi atau ikut sakit. Jadi dari percobaan tersebut, Meyer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop. Pada saat itu menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian kesimpulan Meyer tadi diuji lagi sama ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky. Jadi Ivanovsky ini menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan yang dirancang lebih kecil. Agar apa? Agar bakteri yang tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Ivanovsky mendapatkan hasil di luar dugaan. Ternyata ekstrak daun yang telah disaring itu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, maka tanaman tersebut juga sakit, ikut terserang penyakit mosaik. Kemudian Ivanovsky menduga bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau ini disebabkan oleh suatu organisme yang berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Namun Ivanovsky masih ragu nih ya dengan dugaan itu. Ya kemudian kayaknya ada yang salah dengan teknik penyaringannya, seperti halnya Meyer. Kemudian Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri. Sama, penelitiannya sama. Jadi daun tembakau yang berpenyakit kemudian disaring dengan saringan yang lebih kecil dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian disemprotkan ke
tembakau yang sehat ternyata juga sakit. Lalu kemudian 6 tahun setelah Mayer dan Dmitri ini, kemudian ada lagi ilmuwan bernama Martinus ya, Martinus Beijering ini ilmuwan Belanda. Dia melakukan pengamatan yang sama sebetulnya, tetapi Beijering ini yakin bahwa metode penyarikan yang dilakukan Iwanovsky itu sudah tepat. Kemudian Beijering berpendapat bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau, meskipun ia sendiri belum mengetahui hal itu ya, karena pada saat itu kan teknologi kan masih belum secanggih sekarang ya. Jadi Beijering menyebut agen penginfeksi itu sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Ia memberi nama demikian karena agen tersebut itu dapat lolos dari saringan bakteri dan tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan sekarang kan memberikan kita informasi ya, bahwasanya ternyata jenis virus merupakan penyebab penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi istilah virus lolos saring kemudian disingkat menjadi virus ya. Iwanovsky dan Beijering itu dinobatkan sebagai penemu virus. Virus memiliki ciri khusus yang membedakan dengan kelompok makhluk hidup yang lainnya. Mungkin kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah Stanley. Stanley ini mencoba untuk mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Ciri-ciri virus seperti yang ada di dalam buku itu, ini adalah bentuk virus T ya. Yang pertama dia aseluler. Aseluler itu maksudnya tidak punya sel. Kemudian ukurannya kecil sekali ya, antara 20 sampai 300 milimikron. Jauh sekali dengan ukuran bakteri. Jadi ukurannya dengan bakteri itu puluhan kali lipat lebih kecil, bahkan ratusan kali lipat lebih kecil dari bakteri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki salah satu macam asam nukleat RNA dan DNA. Jadi RNA dan DNA ini merupakan suatu penentu sifat dari virus ini. Kemudian berubah blur atau kristal. Kemudian bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Di dalam buku insya Allah sudah sangat jelas sekali disebutkan di situ berbagai macam bentuk dari virus ya. Kemudian yang keenam tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Jadi kapsid ini letaknya yang ada di sini nih loh ya, lihat ya. Jadi dia kapsid ini tersusun atas protein ya, protein yang membentuk kepala virus ini, yang di dalamnya ada RNA dan DNA. Jadi yang warna merah ini RNA dan DNA. Ini adalah struktur virus yang berbentuk seperti bola. Jadi strukturnya yang RNA ada di tengah sini. Kemudian enzim transkriptase, ini enzim ada di sini. Kemudian selubung protein, selubungnya ini terdiri atas beberapa protein yang disebut sebagai kapsid. Kapsid itu maksudnya menutup ini ya. Bentuk-bentuk lain virus ya. Virus itu bentuknya macam-macam ya, banyak sekali. Seperti herpesiviridae, parvoviridae, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk virus batang. Virus batang yang tadi disebut sebagai mosaik virus tadi, yang menyerang tembakau. RNA berada di sini ya. Kemudian selubungnya ini adalah
protein. Seperti halnya virus yang berbentuk T, selubung yang ada di sini adalah protein. Yang di sini, ini adalah DNA-nya. Kemudian ini adalah ekor. Ini tempat untuk bertengger di inangnya, di mangsanya. Kemudian di sini ada serabut ekor. Kemudian ini adalah salah satu bentuk virus yang berbentuk polihedral. Artinya dia memiliki banyak sekali sisi, lebih dari 10 sisi. Kemudian ini adalah bentuk virus T, ya. Yang ini virus ini dia bisa menyebabkan bakteri itu pecah. Jadi kalau dibandingkan dengan bakteri, tentu lebih dahsyat yang virus ini ya, karena dia sendiri bisa menghancurkan bakteri. Kemudian perkembangbiakan virus bisa dilihat bahwasanya virus itu bisa menginfeksi bakteri dengan cara litik dan lisogenetik. Jadi bakteriofag melekat pada bakteri. Bakteriofag itu maksudnya virus yang menginang di bakteri. Kemudian fag DNA masuk ke sel inang. Jadi dari virus ini fag DNA-nya masuk ke sel inang bakteri. Kemudian dia berkembang di dalam tubuh bakteri. Setelah berkembang akan terbentuk DNA fag baru yang menggunakan nukleotida yang dimiliki oleh DNA inang. Kemudian sel inang itu melakukan transkripsi dan translasi DNA untuk fag yang menghasilkan protein fag. Akhirnya terbentuk virus yang baru, kemudian bakterinya hancur. Ini adalah penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Misal penyakit kuning pada daun tomat. Ini adalah akibat dari bean golden mosaic virus. Kemudian daun menguning. Akibat apa? Akibat dari turnip yellow mosaic virus. Kemudian mosaik pada daun tembakau. Kemudian penyakit-penyakit pada manusia. Pertama ada hepatitis. Mungkin pernah di dalam bahasa keseharian penyakit kuning, ya. Mungkin pernah saudara kalian atau tetangga kalian punya penyakit kuning. Ini matanya kuning, lidahnya kuning. Itu karena dia terkena virus hepatitis. Kemudian virus herpes. Virus herpes ini meskipun kadang terlihat sepele ya, terlihat gatal-gatal sepele, tetapi dia sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani. Kemudian virus Ebola, seperti terbakar. Kemudian virus campak. Makanya ada yang namanya imunisasi campak. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya penyakit campak. Kemudian pada hewan, flu babi dulu pernah heboh, mungkin kalian pernah dengar atau mungkin belum lahir ya, pernah terjadi heboh dulu ya. Kemudian ada cacar unggas. Bagi kalian yang punya ayam, mungkin sering menjumpai penyakit-penyakit yang seperti ini. Kemudian ada polivola, menyebabkan ternak kehilangan kesadaran, akhirnya meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada vaksin. Vaksin itu apa sih? Jadi gini loh mas, vaksin itu adalah sesuatu yang dibuat untuk menangkal virus, dan vaksin itu didapatkan dari virus itu sendiri. Ada beberapa macam metode pembuatan vaksin ya. Yang pertama adalah metode
vaksin dibuat dari patogen yang dimatiin. Jadi sel virus dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Kemudian yang kedua adalah vaksin yang berasal dari patogen yang dilemahkan. Jadi sifat-sifat yang merugikan itu dilemahkan. Kemudian yang ketiga adalah vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Jadi beberapa vaksin tadi ternyata ada memiliki dampak yang langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung terkadang ada timbul alergi, gatal-gatal, kadang demam, dan lain sebagainya. Kalian termasuk yang divaksin atau tidak? Kalau saya dulu pernah divaksin, Ustadz dulu pernah divaksin, tapi cuma beberapa kali saja. Jadi vaksin ini dibuat dengan apa? Dengan cara rekayasa genetika. Caranya gimana? Caranya pertama, vaksin ini jadi mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus. Gen-gen penyebab sakitnya dikeluarin dulu sel-selnya, kemudian menyisipkan sel-sel gen-gen itu ke dalam bakteri atau kultur sel hewan. Kemudian sel bakteri atau hewan tadi yang telah disisipi itu disebut sebagai sel rekombinan. Nah, sel rekombinan tersebut akan menghasilkan antigen. Antigen itu artinya semacam antibodi gitu ya kalau di tubuh manusia. Nah, antigen itu tadi dikembangkan, dikulturkan sehingga menghasilkan antigen yang banyak. Nah, antigen itu tadi diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Jadi vaksin itu sebetulnya berasal dari virus yang dilemahkan.